Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Anitia Rufika. Saya dari kelas PTIK 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teknologi internet dengan dosen pengampu yakni Bapak Nanang Abdurrahman MKom selaku dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja kepada pembahasan, yakni sejarah internet. Pada tahun 1969, Lembaga Riset Departemen Pertahanan Amerika atau DAPRA, Defense Advanced Research Project Agency, melahirkan ARPANET. Pada tahun 1972, email mulai diperkenalkan. Pada 1 Januari 1983, DAPRANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP atau IP. Ini merupakan awal dari internet yang kita kenal hari ini. Aplikasi internet yang pertama kali ditemukan adalah FTP atau File Transport Protocol, yang merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mengirimkan atau mentransfer file. Pada tahun 1984, diperkenalkannya DNC atau Domain Name System yang digunakan untuk mengganti atau mendefinisikan suatu IP atau Internet Protocol agar lebih mudah diingat. Pada tahun 1987, berdirilah sebuah ISP atau Internet Service Provider yang diberi nama UUNet yang pada saat itu merupakan provider utama internet. Pada tahun 1989, diperkenalkan sebuah protokol yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Pada tahun 1995, NSFedNet mengembangkan jaringan berkecepatan tinggi yang menghubungkan 5 pusat komputer super. Jaringan tersebut diberi nama VBNS atau Very High Speed Backbone Network Service dengan kecepatan 622 Mbps atau OSI-12. Seiring berjalannya waktu, aplikasi internet semakin bertambah dengan diciptakannya WAIS atau Wide Area Information Service, GOPER, dan WWW atau World Wide Web. Materi selanjutnya yakni cara kerja internet. Di antaranya, server klien. Server adalah komputer yang mengirimkan data dari atau ke dalam internet. Pengguna internet yang meminta informasi dari server disebut klien. Komputer yang kita gunakan adalah klien yang meminta informasi dari ISP atau Internet Service Provider yang berfungsi sebagai server. Kedua, antena pemancar dan satelit. Server terhubung dengan antena pemancar yang selanjutnya juga terhubung dengan satelit, sehingga proses transmisi data dapat berjalan dengan lancar. 3. Modem atau router. Menggunakan penghubung yang dinamakan modem. Jika koneksi yang diperlukan hanya untuk satu komputer, modem dapat langsung terhubung ke komputer atau klien setelah terhubung dengan server. Namun, jika koneksi ditujukan untuk beberapa komputer, modem setidaknya dihubungkan ke router terlebih dahulu sebelum tersambung ke komputer-komputer klien. Adapun protokol, semua server dan klien berkomunikasi dengan bahasa komputer yang disebut protokol. Jika kita terhubung dengan internet, kita akan melihat setiap alamat situs web diawali dengan http://2 yang merupakan cara kerja dari World Wide Web. Nah, pada IP, paket informasi komputer dikirim dari komputer ke komputer menggunakan alamat numerik yang disebut IP address. Nah, IP address memberikan informasi dari mana paket berasal dan akan ditujukan kemana. Terdiri dari 4 deret angka dipisahkan oleh titik, misalnya 123.567.341.2. Nah, untuk internet browser, software browser atau internet browser adalah Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera, atau Google Chrome. Software-software tersebut menerjemahkan informasi yang dikirim server kepada klien, sehingga memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi yang diinginkan.
kita berlanjut kepada karakteristik internet. Nah, karakteristik internet itu yaitu fleksibel sehingga mudah diakses di mana saja dan kapan saja sebagai media interpersonal. Internet juga berperan sebagai media massa yang memungkinkan terjadinya komunikasi one-to-one maupun one-to-many, memiliki sifat interaktif. Menurut Ari Nugraha, tahun 2014, kelebihan internet diantaranya adalah 1. Cakupan informasi 2. Kemutakhiran data 3. Konektivitas dan aksesibilitas 4. Interaktif. Dan menurut Ari Nugraha tahun 2014 ini juga memiliki kelemahan seperti 1. Informasi palsu atau hoax 2. Infrastruktur jaringan 3. Adiktif 4. Virus dan cracker. Adapun ISP, yaitu Internet Service Provider, berfungsi sebagai pintu gerbang dari komputer lokal tanpa koneksi internet ke dunia internet karena ISP ini memiliki fasilitas khusus sehingga bisa terhubung ke internet secara langsung. Adapun TCP atau Transmission Control Protocol atau IP Internet Protocol. Ada beberapa protokol ya. Yang pertama yaitu Application Layer Application, berfungsi untuk menangani high level protokol, masalah representasi data, proses encoding, dan dialog kontrol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar aplikasi jaringan. Kedua, Transport Layer. Nah, bertugas untuk memecah data dan membangun kembali data yang diterima dari application layer ke dalam aliran data yang sama antara sumber dan pengirim data. Ketiga, internet layer bertugas untuk memilih rute terbaik yang akan dilewati oleh sebuah paket data dalam sebuah jaringan. Keempat, yaitu ada network access layer, bertugas untuk mengatur semua hal-hal yang diperlukan sebuah IP paket agar dapat dikirimkan melalui sebuah medium fisik jaringan. Selanjutnya ada Transmission Control Protocol atau TCP, bertugas mendeteksi kesalahan atau hilangnya data dan melakukan pengiriman kembali sampai data yang benar diterima dengan lengkap. Adapun Internet Protokol atau IP, nah ini berfungsi mengatur bagaimana semua data dapat dikenal dan dikirim dari satu komputer ke komputer lain sehingga sampai ke tujuan dalam suatu jaringan komputer. Adapun User Datagram Protocol atau UDP menawarkan suatu layanan datagram tanpa koneksi yang menjamin pengiriman atau pengurutan paket-paket yang dikirimkan dengan secara benar. Checksum data UDP bersifat opsional, yang menyediakan suatu cara untuk mempertukarkan data pada jaringan-jaringan yang sangat diandalkan tanpa perlu membutuhkan waktu pemrosesan atau sumber daya jaringan. Adapun NID atau Networks Internet Detection dan HID atau Host Internet Detection. Sebuah IDS berbasis host atau HIDS berjalan pada host individu atau perangkat dalam jaringan. Ini memonitor lalu lintas masuk keluar ke atau dari komputer serta internal aktivitas seperti panggilan sistem. HIDS hanya melihat perangkat individual dan dapat tidak menyadari lingkungan jaringan secara keseluruhan. Contoh HIDS termasuk OSSEC dan Tripwire. Network Based IDS atau NIDS memonitor lalu lintas jaringan ke atau dari jaringan. NIDS berisi sensor untuk mengendus paket dan penganalisis data untuk memproses dan menghubungkan data. Alarm dibangkitkan setiap kali gangguan yang dicurigai ditemukan. Namun, NIDS tidak memiliki pengetahuan tentang aktivitas internal komputer individu. Itulah materi presentasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.